Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Paramitasari, NPM 5020184. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru. 1. Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran. Kurikulum yang berjalan saat ini dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebutkan sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu 1. Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. 2. Garis-garis besar pengajaran. 2. Kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan. 3. Kurikulum 1964 kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, kepribadian, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. 4. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif, efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruhnya konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 menyusun proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau student active learning. 7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999.
Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses sebelum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. 8. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagamaan. 9. Kurikulum 2006 atau KTSP. Lahirnya kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintahan pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik. Sebagai suatu kriteria keberhasilan, tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 11. Kurikulum darurat. Selama masa pandemi COVID-19, satuan pendidikan diberikan opsi untuk memilih kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum darurat. Kurikulum 2013 yang disederhanakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuat modul-modul pembelajaran yang diberikan untuk guru dan orang tua untuk mempermudah berdampingan dalam pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. 12. Kurikulum paradigma baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Indonesia Nadiem Anwar Makarim mulai tahun pelajaran 2021 sampai 2022 telah meluncurkan kurikulum paradigma baru, yaitu kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013. Sekian dari saya penjelasan tentang perbedaan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum paradigma baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.